Saat dunia mulai berharap api konflik mereda, justru dari Benjamin Netanyahu muncul sinyal yang jauh lebih mengerikan. Perang ini belum selesai. Israel belum menutup pintu serangan terhadap Iran. Gencatan senjata yang terdengar menenangkan, bisa saja hanya jeda singkat sebelum ledakan berikutnya. Dan yang lebih berbahaya, ancaman itu muncul ketika tekanan di dalam negeri Israel justru membesar. Jalanan mulai bergolak, elit politik saling menyerang, militer kelelahan. Kepercayaan publik terus menurun. Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah perang akan meledak lagi, tetapi apakah Netanyahu sedang menunjukkan kekuatan atau justru menutupi kepanikan yang semakin sulit disembunyikan. Yang terdengar dari Netanyahu bukanlah penutup perang, melainkan isyarat bahwa konflik hanya sedang berhenti untuk mengambil napas. Saat banyak pihak berharap ketegangan mereda, Israel justru mengirim pesan bahwa operasi militer terhadap Iran bisa dibuka kembali kapan saja. Di titik ini, gencatan senjata kehilangan makna damai. Ia bukan lagi tanda meredanya keadaan, melainkan jeda yang sewaktu-waktu bisa pecah menjadi gelombang baru yang lebih berbahaya. Pernyataan seperti itu tidak bisa dibaca hanya sebagai ancaman keluar. Ada lapisan lain yang lebih penting, pesan politik ke dalam negeri. Netanyahu seolah ingin menunjukkan bahwa kendali masih ada di tangannya, bahwa arah tetap ia tentukan, dan situasi belum lepas dari genggamannya. Namun disitulah ironinya. Semakin keras bahasa perang digunakan, semakin kuat kesan bahwa pemerintah Israel sedang berusaha menutupi kegelisahan di dalam negeri sendiri. Tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu kini datang dari berbagai arah. Di dalam negeri, kemarahan publik terus membesar. Aksi yang awalnya terbatas berkembang menjadi gelombang protes yang lebih luas dan tajam. Tuntutannya pun melebar, bukan lagi soal kebijakan tertentu atau satu operasi militer, tetapi menyentuh pertanyaan mendasar. Kemana Israel diarahkan, dan sampai kapan rakyat harus menanggung harga dari perang tanpa ujung yang jelas? Saat protes masih kecil, ia bisa dianggap gangguan. Namun ketika demonstrasi membesar, menyebar, dan menyatukan berbagai kekecewaan, maknanya berubah total. Ini bukan lagi kritik rutin, melainkan erosi kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Di titik ini persoalan tidak berhenti pada suara di jalan. Bentrokan dengan aparat mulai muncul, ketegangan meningkat. Negara dipaksa membagi perhatian antara konflik eksternal dan amarah internal. Bagi negara yang berada di berbagai front perang, kondisi ini sangat berbahaya. Energi politik dan keamanan yang seharusnya diarahkan keluar justru tersedot ke dalam. Masalah semakin rumit ketika perang panjang bertemu krisis personel. Operasi militer yang meluas membutuhkan pasukan besar, cadangan siap tempur, dan dukungan masyarakat. Namun kenyataan sosial menunjukkan situasi yang jauh lebih kompleks. Keputusan Mahkamah Agung terkait berakhirnya pengecualian wajib militer bagi komunitas harus tampak sebagai solusi administratif. Di atas kertas ini bisa menutup kekurangan personel. Tetapi di lapangan, kebijakan ini justru membuka luka sosial dan politik yang dalam. Bagi banyak anggota komunitas Haredi, wajib militer bukan sekadar teknis, melainkan benturan dengan identitas hidup mereka. Penolakan muncul keras dan terbuka. Negara yang berharap mendapat tambahan tenaga justru berhadapan dengan kelompok yang merasa dipaksa meninggalkan keyakinannya. Di saat yang sama, penolakan juga datang dari kalangan muda, sekuler yang menilai perang telah melampaui batas moral. Ketika surat panggilan militer dibakar di ruang publik, pesannya jelas. Sebagian generasi muda tidak lagi melihat perang sebagai kewajiban yang bisa diterima tanpa pertanyaan. Di sinilah masalah menyentuh fondasi. Negara hanya bisa mempertahankan perang panjang jika dua hal tetap ada: keyakinan publik dan ketersediaan manusia. Israel kini tampak terganggu pada keduanya. Legitimasi pemerintah menurun, sementara kebutuhan personel meningkat. Kombinasi ini berbahaya, melemahkan kapasitas tempur sekaligus menggerogoti daya tahan nasional. Tekanan makin berat karena beban operasi tersebar di berbagai titik. Gaza Strip belum selesai, perbatasan utara dengan Lebanon tetap tegang, West Bank sensitif, dan potensi benturan langsung dengan Iran terus membayangi. Akibatnya pasukan cadangan diperas di banyak front. Rotasi menyempit, kelelahan fisik meningkat, dan tekanan mental terus menumpuk. Dalam jangka pendek, tentara mungkin bertahan. Namun jika operasi berlarut tanpa hasil meyakinkan, kelelahan berubah menjadi krisis moral. Ketika keyakinan pada tujuan mulai goyah, kekuatan militer di atas kertas tidak otomatis berarti ketahanan di lapangan. Tanda keguncangan juga muncul dari lingkar kekuasaan. Kritik oposisi, mundurnya figur penting, hingga pernyataan mantan pejabat
Keamanan menunjukkan bahwa pusat keputusan tidak lagi sepenuhnya solid. Dalam masa perang, citra persatuan elit sangat penting. Ketika publik melihat perpecahan di puncak, kepercayaan ikut tergerus. Netanyahu kini bukan hanya menghadapi lawan di luar negeri, tetapi juga pertanyaan serius dari dalam sistemnya sendiri. Apakah perang ini masih punya tujuan jelas? Atau terus dipertahankan karena tidak ada jalan keluar yang aman secara politik? Di wilayah utara Israel, krisis terasa lebih nyata. Kota-kota dekat perbatasan kehilangan rasa aman. Evakuasi, wilayah yang hampir kosong, dan keluhan pemimpin daerah menunjukkan bahwa perang bukan lagi isu geopolitik di layar, melainkan realitas yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Ketika warga merasa negara gagal menjamin keselamatan, yang rusak bukan hanya keamanan, tetapi hubungan dasar antara negara dan rakyat. Pemerintah bisa berbicara tentang kemenangan, tetapi bagi warga sipil ukurannya sederhana. Apakah mereka bisa tinggal di rumah tanpa rasa takut? Semua tekanan domestik ini bertemu dengan tekanan internasional yang semakin besar. Israel tidak hanya menghadapi lawan bersenjata, tetapi juga perubahan opini global. Gugatan dugaan genosida di Mahkamah Internasional, dukungan sejumlah negara terhadap proses hukum, dan gelombang demonstrasi global menunjukkan ruang gerak. Israel semakin sempit di ranah moral dan diplomatik. Dukungan sekutu mungkin belum hilang, tetapi suasana global tidak lagi sehangat dulu. Kritik semakin terbuka, semakin keras, dan semakin sulit diabaikan. Dalam perang modern, legitimasi internasional bukan pelengkap. Ia memengaruhi diplomasi, ekonomi, dan dukungan strategis. Jika persepsi global terus memburuk, biaya yang dihadapi bukan hanya militer, tetapi juga politik dan finansial. Artinya, tekanan terhadap Netanyahu datang dari dua arah. Kepercayaan domestik menurun, dukungan global melemah. Dalam kondisi ini, setiap pernyataan keras tentang perang akan selalu dibaca ganda, sebagai unjuk kekuatan atau sebagai upaya mempertahankan citra kendali di tengah situasi yang menyempit. Ancaman terhadap Iran tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Ia bisa menjadi bagian strategi, tetapi juga bisa menjadi alat politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri. Sejarah menunjukkan, pemimpin yang tertekan di dalam sering memilih konfrontasi keluar. Jika pola ini terjadi, kawasan tidak sedang menuju pendinginan, melainkan hanya memasuki jeda sebelum babak yang lebih keras. Masa depan Israel kini berada di persimpangan. Jalur pertama, tekanan domestik memaksa perubahan politik besar. Jalur kedua, eskalasi eksternal digunakan untuk membeli waktu dan mempertahankan kekuasaan. Jika yang kedua terjadi, perang berubah dari respons keamanan menjadi instrumen politik. Apapun pilihannya, biayanya mahal, ekonomi tertekan, rasa aman melemah, kelelahan sosial meningkat, dan hubungan internasional semakin rumit. Dalam jangka panjang yang dipertaruhkan bukan hanya hasil perang, tetapi arah masa depan. Negara itu sendiri, siapakah tetap dalam logika militer atau kembali ke jalur politik dan diplomasi? Karena ini bukan sekadar ketegangan biasa antara Israel dan Iran. Ini adalah akumulasi tekanan yang bertemu di satu titik, membuat seluruh sistem tampak rapuh. Ada pemerintah yang terus berbicara tentang kesiapan tempur, tetapi menghadapi publik yang semakin lelah. Ada militer yang kuat secara formal, tetapi dibebani operasi tanpa jeda. Ada negara yang masih mampu menyerang, tetapi mulai kesulitan meyakinkan rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah perang akan meledak lagi, tetapi apakah Israel masih mampu menanggung seluruh konsekuensinya? Sebab sebuah negara tidak selalu melemah karena serangan dari luar. Kadang ia goyah karena terlalu lama hidup dalam keadaan darurat, terlalu lama memaksa mesin militernya bekerja di batas, dan terlalu lama menunda jawaban atas keresahan di dalam dirinya sendiri. Jika itu yang terjadi hari ini, maka ancaman perang berikutnya bukan sekadar tanda keberanian, melainkan peringatan bahwa krisis Israel telah memasuki fase yang jauh lebih rawan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।